Dunia sepak bola Indonesia kembali bergairah dengan munculnya pendekatan taktik baru yang membawa warna berbeda dalam permainan timnas. Di bawah arahan pelatih asal Inggris, John Herdman, skuad Garuda menunjukkan transformasi yang signifikan, bukan hanya dalam cara bermain, tetapi juga dalam mentalitas di atas lapangan. Permainan yang dulunya cenderung reaktif, kini berubah menjadi proaktif, agresif, dan penuh perhitungan. Perubahan ini mulai terasa sejak sesi latihan hingga simulasi pertandingan. Intensitas tinggi menjadi standar baru. Para pemain tidak lagi sekedar menjalankan instruksi, tetapi benar-benar dituntut memahami ritme permainan secara menyeluruh. Hasilnya terlihat jelas ketika menghadapi St. Kitts and Nevis, di mana lawan tampak kesulitan mengimbangi tempo dan tekanan yang diberikan oleh Indonesia. Salah satu elemen paling mencolok dari taktik Herdman adalah penerapan high pressing yang konsisten dan disiplin. Dalam filosofi ini, lini depan tidak hanya bertugas mencetak gol, tetapi juga menjadi garis pertahanan pertama. Ketika lawan menguasai bola, para penyerang langsung bergerak menutup ruang, memaksa bek lawan mengambil keputusan cepat dalam tekanan. Situasi ini seringkali berujung pada kesalahan sederhana, umpan yang tidak akurat, kontrol bola yang kurang sempurna, atau bahkan kehilangan bola di area berbahaya. Dari sinilah peluang-peluang emas tercipta. Indonesia tidak perlu menunggu lama untuk menyerang, karena bola sudah direbut di area yang dekat dengan gawang lawan. Namun, pressing saja tidak cukup. Herdman mengombinasikannya dengan transisi permainan yang sangat cepat. Begitu bola berhasil direbut, para pemain langsung bergerak ke depan dengan tujuan yang jelas, menyerang secepat mungkin sebelum lawan sempat membangun kembali struktur pertahanannya. Aliran bola menjadi lebih vertikal, tidak berputar-putar tanpa arah di lini tengah. Para gelandang langsung mencari opsi ke depan, sementara pemain sayap memanfaatkan kecepatan mereka untuk membuka ruang. Bek sayap juga aktif membantu serangan dengan melakukan overlap, menciptakan pilihan tambahan di sisi lapangan. Transisi kilat ini membuat pertahanan lawan seringkali berada dalam kondisi tidak siap. Jarak antar pemain menjadi renggang, koordinasi melemah, dan celah-celah mulai terbuka. Indonesia memanfaatkan momen ini dengan sangat efektif, menyerang dengan jumlah pemain yang cukup untuk menciptakan tekanan maksimal. Selain itu, fleksibilitas overload seperti ini memaksa lawan menghadapi jumlah pemain yang lebih banyak dalam ruang sempit. Bahkan tim dengan pertahanan fisik yang kuat pun bisa kewalahan ketika harus menghadapi 2 atau 3 pemain sekaligus dalam satu zona. Di sisi lain, ketika kehilangan bola, tim dengan cepat kembali ke bentuk awal untuk menjaga keseimbangan. Transisi dari menyerang ke bertahan dilakukan dengan disiplin tinggi, memastikan tidak ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan lawan. Tidak hanya dalam permainan terbuka, Herdman juga menunjukkan perhatian besar terhadap detail, terutama dalam situasi bola mati. Set piece kini bukan lagi sekedar peluang tambahan, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi menyerang. Setiap tendangan bebas dan sepak pojok dirancang dengan skema tertentu. Pergerakan tanpa bola menjadi kunci. Ada pemain yang menarik perhatian lawan, ada yang membuka ruang, dan ada yang siap menyambut bola di posisi yang tidak terduga. Dengan keunggulan postur beberapa pemain, bola-bola udara menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Herdman tidak hanya mengandalkan satu aspek permainan. Ia membangun sistem yang komprehensif, di mana setiap fase, bertahan, menyerang, dan transisi memiliki peran yang jelas dan saling terhubung. Namun yang paling menarik dari semua ini adalah perubahan mentalitas pemain. Intensitas tinggi yang diterapkan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal pemahaman. Para pemain diajarkan untuk membaca situasi, mengetahui kapan harus menekan, kapan harus menahan, dan kapan harus melakukan pergerakan tanpa bola. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu sumber internal tim, kunci dari permainan ini bukan hanya soal berlari, tetapi soal mengetahui waktu yang tepat untuk berlari. Prinsip ini menjadi fondasi dari seluruh sistem yang dibangun, efisiensi dalam setiap gerakan, dan kesadaran dalam setiap keputusan.
Dampaknya terlihat jelas, permainan Indonesia menjadi lebih hidup, lebih terstruktur dan lebih sulit ditebak. Lawan tidak hanya menghadapi tekanan fisik, tetapi juga tekanan psikologis. Mereka dipaksa bermain di luar zona nyaman tanpa banyak waktu untuk berpikir. St. Kitts and Nevis mungkin hanyalah salah satu contoh, tetapi cukup untuk menunjukkan potensi besar dari sistem ini. Jika konsistensi dapat dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia akan berkembang menjadi tim yang disegani, bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat yang lebih tinggi. Perjalanan tentu masih panjang, tantangan akan semakin berat dan adaptasi akan terus diperlukan. Namun, fondasi yang telah dibangun memberikan harapan baru. Sebuah identitas permainan mulai terbentuk, identitas yang agresif, cepat, fleksibel, dan penuh determinasi. Bagi para pendukung Garuda, ini adalah angin segar yang telah lama dinantikan. Sebuah tanda bahwa perubahan nyata sedang terjadi, bahwa tim nasional tidak lagi sekedar bersaing, tetapi mulai menunjukkan ambisi untuk mendominasi. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses dan perkembangan. Dan di bawah arahan Hartman, Indonesia tampaknya sedang berada di jalur yang tepat menuju level yang lebih tinggi. Garuda tidak hanya terbang, ia sekarang terbang dengan arah yang jelas, kecepatan yang mengancam dan tujuan yang semakin dekat untuk dicapai.